Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nadila Cantika Putri dengan NIM 19531104 PAI 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya. Pengertian keterampilan bertanya, menurut KKBI, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan dilontarkan guru yang menuntun pada jawaban siswa atau respon siswa. Menurut Udin Syaifuddin, keterampilan bertanya ini, setiap pertanyaan itu yang dikaji mampu menciptakan pengetahuan baru pada diri peserta didik. Dan menurut Bukhari Alma, yaitu cara-cara yang dapat digunakan guru dalam mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Sehingga keterampilan bertanya adalah kecakapan guru dalam memberikan sebuah pertanyaan yang pertanyaan tersebut mampu memberikan siswa itu mampu berpikir kritis atau bahkan menciptakan ilmu baru pada peserta didik. Menurut Winda Sanjaya, yang dikutip dari penjelasan dari Marno dan Muhammad Idris, beliau mengungkapkan bahwasannya pertanyaan yang baik itu akan menciptakan jawaban yang sesungguhnya atau jawaban yang baik, maupun sebaliknya jika pertanyaan itu kurang baik atau jelek, akan menjauhkan dari jawaban yang sesungguhnya, di mana ini senada dengan question is knowledge. Pengetahuan itu karena dibangun oleh rasa ingin tahu siswa. Guru itu harus menciptakan kegiatan bertanya, dan setiap guru itu harus melakukan berbagai macam cara agar peserta didik itu mampu menjawab pertanyaan, sehingga para ahli percaya bahwa pertanyaan yang baik akan berdampak positif bagi siswa. Tujuan keterampilan bertanya menurut Udin Syaifuddin, yang pertama, pertanyaan yang baik itu mampu meningkatkan minat dan rasa ingin tahu, sehingga semakin baik pertanyaan, maka siswa itu lebih berminat. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa. Yang ketiga, pertanyaan itu mampu mendiagnosis kesulitan khusus yang terhambat pada peserta didik, sehingga kita dapat mengulangi pembelajaran yang dianggap sulit itu. Yang keempat, mampu mengembangkan cara berpikir peserta didik. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyesuaikan informasi yang telah mereka dapat. Yang keenam, mendorong peserta didik dalam mengembangkan pandangan dalam diskusi atau keterampilan public speaking mereka. Yang ketujuh itu dapat menguji dan mengukur pembelajaran peserta didik. Alasan kenapa guru itu perlu keterampilan bertanya, yang pertama, guru itu cenderung mendominasi ceramah dalam kelas. Yang kedua, siswa itu belum terbiasa dalam mengajukan pertanyaan, sehingga kelas itu dapat lebih aktif jika guru lebih banyak bertanya. Yang ketiga, siswa harus dilibatkan secara mental intelektual. Yang keempat, bukan hanya untuk menguji, tapi juga kita mampu mengetahui kesulitan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya itu prinsip-prinsip keterampilan bertanya. Yang pertama itu kehangatan dan antusias, sehingga guru itu ketika memberikan pertanyaan harus lebih ramah, harus lebih antusias, sehingga siswa itu juga lebih merasakan kehangatan dari guru tersebut, seperti dari suara, ekspresi wajah, mungkin dari respon dari jawaban itu kita mampu memberikan ekspresi yang ramah. Yang kedua, yaitu kebiasaan yang perlu dihindari. Salah satunya seperti jangan mengulangi pertanyaan yang siswa itu belum mampu menjawab. Yang selanjutnya itu seperti jangan mengulangi jawaban siswa, ataupun jangan usahakan menjawab pertanyaan itu jangan serempak atau seperti ditunjuk atau diberikan kesempatan kepada siswa. Dalam memberikan pertanyaan yang harus diperhatikan itu, yang pertama, pertanyaan itu mudah dimengerti. Yang kedua, berikanlah informasi yang cukup terhadap siswa sebelum memberikan pertanyaan. Yang ketiga, memfokuskan masalah tersebut, jangan kemana-mana. Yang keempat, berikanlah waktu berpikir sebelum siswa menjawab. Yang kelima, bagikanlah pertanyaan itu secara merata. Yang keenam, berikanlah respon yang baik terhadap siswa yang menjawab karena akan membangkitkan keberanian siswa yang lain untuk menjawab. Yang ketujuh, tuntunlah jawaban siswa itu agar lebih baik atau menemukan jawabannya sendiri. Selanjutnya ada komponen-komponen keterampilan bertanya. Yang pertama ada keterampilan bertanya dasar. Ini mengembangkan kemampuan berpikir dasar di mana tertuju dihubungkan dengan taksonomi Bloom. Adapun komponen ini sama dengan tujuan
keterampilan bertanya. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan itu secara jelas dan singkat. Adanya pemberian acuan informasi sebelum diberikan pertanyaan kepada siswa. Yang ketiga, ada pemusatan. Pemusatan ini seperti dari pertanyaan yang luas ke pertanyaan yang sempit atau menuju kepada materi. Yang keempat, pemindahan giliran, di mana jawaban siswa itu eh, memiliki kesempatan yang sama. Yang kelima, penyebaran. Penyebaran ini digilirkan pertanyaan tersebut kepada siswa lain agar merata. Yang keenam, pemberian waktu berpikir. Yang ketujuh, ada pemberian tuntunan kepada siswa yang memang jawabannya belum baik sehingga dituntun untuk menemukan jawaban yang baik. Yang selanjutnya ada keterampilan bertanya lanjutan, di mana ini menuntun jawaban yang kreatif dan inovatif. Yang pertama ada pengubahan tuntunan tingkat kognitif pertanyaan. Yang kedua ada peningkatan terjadinya interaksi. Jika pertanyaan itu tidak segera dijawab, misalkan ada pertanyaan siswa, maka dilontarkan terlebih dahulu kepada siswa yang lainnya. Pengaturan urutan pertanyaan. Yang keempat ada penggunaan pertanyaan pelacak, sehingga misalkan guru itu jawaban itu sudah sempurna, guru itu mampu mengajukan pertanyaan berikutnya yang lebih spesifik. Selanjutnya ada jenis-jenis pertanyaan. Pertama itu ada menurut maksudnya. Menurut maksudnya ini ada pertanyaan permintaan. Contohnya adalah, Amir, apakah kamu mau menutupkan jendela yang di sebelah sana? Itu menuntun jawaban untuk sebuah permintaan. Yang kedua ada pertanyaan retoritis. Pertanyaan ini tidak menghendaki jawaban, melainkan jawaban dari guru itu sendiri. Selanjutnya ada pertanyaan mengarahkan, di mana pertanyaan ini mampu memberikan arahan kepada siswa. Yang keempat, pertanyaan menggali. Pertanyaan yang akan mendorong siswa untuk lebih mendalami jawaban terhadap pertanyaan sebelumnya. Selanjutnya ada jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom. Pertanyaan pengetahuan. Pertanyaan yang mengharapkan jawabannya sifatnya hafalan. Contohnya, apa nama ibu kota negara Indonesia? Seperti itu. Yang kedua ada pertanyaan pemahaman. Pertanyaan ini menuntut siswa untuk menjawab pertanyaan dengan sejalan dengan informasi-informasi yang telah diterimanya. Contohnya itu, jelaskan dengan kata-katamu sendiri tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga ada pertanyaan penerapan, yang menuntun siswa untuk memberikan jawaban tunggal dengan cara menerapkan pengetahuan informasi. Contohnya, tunjukkan bukti bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan. Yang keempat ada pertanyaan analisis. Pertanyaan menuntut siswa untuk mengemukakan, mengidentifikasikan motif masalah. Selanjutnya ada pertanyaan sintesis. Ciri dari pertanyaan ini, jawaban yang benar tidak tunggal, melainkan lebih dari satu dan menghendaki siswa untuk mengembangkan potensi serta daya kreasinya. Contohnya, apa yang terjadi jika seorang manusia tidak memiliki agama. Yang keenam ada pertanyaan evaluasi. Pertanyaan semacam ini menghendaki siswa untuk memberikan kesimpulan. Bagaimana penilaianmu tentang politik di Indonesia? Selanjutnya ada jenis pertanyaan menurut luas sempitnya sasaran. Yang pertama ada pertanyaan sempit. Pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang tertutup yang biasanya kunci jawabannya telah tersedia. Yaitu misalkan pertanyaan sempit informasi langsung. Pertanyaan ini menuntut siswa untuk mengingat dan menghafal informasi yang ada. Yang kedua, pertanyaan sempit memusat. Pertanyaan ini menuntut siswa agar mengembangkan ide atau jawabannya sendiri. Contohnya itu misalkan dengan cara bagaimana agar konsep gotong royong dapat dengan mudah dimengerti oleh siswa. Yang kedua ada pertanyaan luas. Ciri pertanyaan ini adalah jawaban yang memungkinkan lebih dari satu, sebab pertanyaan belum mempunyai jawaban yang spesifik sehingga masih bersifat terbuka. Pertanyaan luas terbuka itu, pertanyaan ini memberi kesempatan kepada murid untuk mencari jawaban menurut cara dan gaya mereka masing-masing. Misalkan contohnya, bagaimana cara menanggulangi banjir? Yang selanjutnya ada pertanyaan luas menilai. Pertanyaan ini meminta siswa untuk mengadakan penilaian terhadap aspek kognitif maupun sikap. Pertanyaan ini lebih efektif bila guru menghendaki siswa untuk merumuskan pendapat mereka. Contohnya, bagaimana pendapatmu tentang jalannya pertandingan futsal tadi? Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.